Passive income nggak selalu bikin kaya, bos. Itu tema kita kali ini. Yo, kembali lagi di channel YouTube Descartes. Sekarang gue mau bahas tema yang mungkin banyak orang nggak sependapat sama gue, tapi nggak apa-apa lah, ini ide yang mau gue sampaikan. Kenapa gue angkat? Karena ada sebuah problem yang sering sekali muncul bahwa manusia, terutama yang baru lulus kuliah atau fresh graduate, terburu-buru dengan namanya passive income. Ya bayangin aja, lu lulus kuliah terus kepikiran, gue males deh kerja, capek. Yang penting gue nyari passive income biar cepet. Sampai lupa bagaimana sebenarnya konsep sebuah income itu muncul. Akhirnya banyak nih jalan shortcut yang diambil. Seperti yang udah kita bahas beberapa waktu lalu kan, banyak banget orang ambil shortcut pada akhirnya harus terjerumus. Substansinya, dulu nih ya, konon kabarnya passive income itu berasal dari kayak rental property. Ini udah ada sejak kekaisaran Roma, bos. Udah panjang banget, lama banget. Bahkan sebelum kayak nenek kita lahir sudah ada term passive income. Di era Romawi itu yang bisa mendapatkan passive income ya orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan yang memang sudah tajir ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar nama Cicero dan teman-temannya di Romawi, coba kalian googling ya. Itulah orang-orang kaya pada era tersebut. Sebetulnya kalau sekarang juga kayak gitu kan. Misalnya kamu pengen passive income dari properti, berarti kan harus punya propertinya dulu. Propertinya udah dipunya, disewakan. Nah, properti ini nggak murah kan. Bicara soal konsep berpikir sebuah income. Duit itu kan muncul dibayarkan ke kita setelah ada sebuah pekerjaan yang diselesaikan. Pekerjaan dilakukan entah oleh kita sendiri ya, kamu, atau oleh karyawanmu kalau punya bisnis, atau oleh sistem, kan gitu. Jadi ini gue kasih gambaran sekilas. Jadi uang itu nggak bisa ujuk-ujuk muncul. Dia itu ada setelah aktivitas ekonomi terjadi. Ketika pekerjaan itu dilakukan oleh kita, oleh kamu, oleh gua, itulah yang disebut sebagai active income. Ketika dilakukan oleh karyawan, dilakukan oleh sistem, maka kita bisa anggap oke, itu pasif. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dilakukan oleh sistem atau karyawan atau siapapun itu, mereka kenapa mau melakukan pekerjaannya? Apakah karena free? Kan nggak mungkin. Mereka melakukannya karena ada uangnya, ada modalnya. Itulah kenapa cara kerja dari bagaimana proses bisnis, bagaimana uang bekerja itu menjadi sangat penting sebelum kita bicara passive income. Jadi bukan uang bekerja untuk kita, tapi ada aktivitas ekonomi di mana peran kita sebagai investor. Nah, peran sebagai investor, kalau tidak ada aktivitas ekonomi, maka gue bisa bilang bahwa 90% lebih itu adalah scam. Ya karena nggak ada kegiatan yang menghasilkan uang. Kenapa bisa saja uang muncul? Kan nggak mungkin gitu loh. Sekarang kita ke bagian pasifnya, seperti yang tadi udah gue singgung sedikit di awal. Orang mau bekerja untuk kita, nggak mungkin karena cuma-cuma, itu satu. Yang kedua adalah sistem nggak mungkin bekerja tanpa kita memiliki modal. Kedua hal tersebut bisa terjadi ketika kita punya modal. Nggak mungkin modal yang digunakan untuk menciptakan sebuah sistem adalah modal yang kecil. Kita bisa nih belajar investasi sekarang itu bisa, dengan modal kecil itu bisa. Tapi ingat konteksnya adalah belajar, mengumpulkan dana, sampai akhirnya membesar ya. Tapi kalau modal kecil tadi, kita tidak bisa mengharapkan return yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kebutuhan kamu itu sebulan 5 juta nih ya, 5 juta saja. Berarti selama 1 tahun kamu butuh duit sekitar 60 juta, 12 kali 5 juta. Betul kan? Jadi ketika kita udah melihat angka tersebut, bisa nggak sih 60 juta tadi dipenuhi oleh passive income yang kamu gadang-gadangkan tadi? Kita ambil beberapa contoh instrumen investasi yang wajar untuk diambil sebagai kendaraan passive income. Kita lihat ya.
Kalian bisa lihat, misalnya bonds, obligasi yang pemerintah, let's say lah, 5% per tahun. Berarti berapa modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 60 juta setahun? Ternyata butuh 1,2 miliar. Ini ada contoh lagi, saham. Saham kan banyak banget ya, di bursa di tahun 2021 saja sudah ada sekitar 700. Oke, gue akan ambil sekitar 4 perusahaan yang besar. PTBA kemarin tahun 2020 ngasih dividen 12%, ITMG 11%, ICBP sekitar 2% dan TLKM sebesar 4%. Oke. Kalau menggunakan PTBA berarti butuh berapa? 500 juta rupiah. Kalau menggunakan ITMG berarti butuh berapa? 545 juta rupiah. Kalau butuh ICBP butuh berapa? 3 miliar rupiah. Kalau menggunakan TLKM butuh berapa? 1,5 miliar rupiah. Modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan passive income dari dividen masing-masing perusahaan tadi. Oke, kita lanjut. Obligasi sudah, saham sudah. Kita lihat kalau apartemen. Apartemen di Indonesia menghasilkan sekitar 3-4% harga sewa, harga rentalnya per tahun. Berarti butuh berapa? 1,5 sampai 2 miliar per tahun untuk menghasilkan 60 juta rupiah. Kemudian deposito, katakanlah 3,5% lah ya, yang dijamin sama LPS. Berarti butuh berapa? 1,7 miliar rupiah. Orang yang spending 5 juta per bulan, ternyata kalau kita butuh modal untuk menghasilkan passive income tadi, dia butuh total dana sekitar ratusan juta sampai miliaran rupiah. Yang kalian bisa lihat di tabel tadi. Jadi apa yang harus dikejar? Aktif income-nya dulu, modalnya dulu. Kita mesti kerja keras, kerja cerdas, ya biar cuannya mengalir, modalnya kekumpul. Kalau modalnya yang kekumpul masih belum mencukupi kebutuhan basic tadi, ya berat. Setelah duit terkumpul, baru kita melakukan 3 hal utama. Yang pertama, not wasting money in illogical scam. Scam yang nggak logis, biasanya menjual passive income. Padahal nggak betul. Jadi kalau misalnya kamu masih muda, jangan sering-sering terkena illogical scam. Yang kedua adalah manage your debt. Dalam jangka yang panjang, sampai kamu udah kerja bertahun-tahun, semakin lama seharusnya utang yang kita miliki itu semakin turun, ya. Jadi grafiknya itu turun, gini, bukan naik, bukan semakin banyak, tapi semakin turun seiring berjalannya waktu. Ya jangan sampai ketika kita pas pensiun misalnya, ternyata pada posisi utang yang bejibun. Usahakan kita tahu ketika meminjam uang, kita ngerti bagaimana membayarnya, bagaimana perputarannya. Jangan sampai kita pinjam duit tetapi tidak tahu bagaimana cara bayarnya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah pay your future. Bayar masa depan kamu. Ngasih investasi intinya adalah biar ketika kita tua nanti kita terbayarkan oleh hasil investasi. Nah, sebenarnya konsep passive income ada di sini. Konteks investasi kan macam-macam nih, ada saham, reksadana, obligasi dan lain-lain. Seperti yang bisa kalian lihat, kita harus tahu kalau saham ya kita ngerti bagaimana bisnis perusahaan. Obligasi kita ngerti bagaimana bisnis perusahaannya juga, bagaimana mereka membayarnya, apakah bagus atau tidak, ratingnya gimana. Kalau reksadana ngerti siapa yang memanage dana kita dan macam-macam. Kalau kita mengharapkan passive income tetapi tidak tahu siapa yang mengelola, bagaimana usahanya, berarti probabilitas kita untuk rugi itu sangat tinggi. Bisa bermasalah nanti. Padahal ingat, jangan buang-buang uang percuma. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pertama adalah passive income itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Romawi, mulai ada rental property. Tapi yang melakukan ya orang-orang yang sudah punya harta benda. Kemudian yang kedua adalah passive income bukan menjadi fokus utama ketika kita baru mulai kerja atau fresh grad. Fokuslah pada meningkatkan earning power terlebih dahulu, ngegedein duit buat ngumpulin modal pas pertama kamu kerja. Yang ketiga, setelah modal udah terkumpul, fokus selanjutnya adalah tidak buang-buang duit. Hati-hati ketika memilih investasi. Menjaga kekayaan itu adalah sebuah skill yang sangat penting ketika modal kamu sudah besar dan sudah terkumpul. Oke, itu yang bisa gue sharing. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang cuan terus. Nggak bisa terus-terusan juga sih. Tapi pada prinsipnya passive income-nya bisa terkumpul nanti.
bisa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari kelak ya. Nggak usah buru-buru, waktu kita masih panjang. Dan sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.